balik lagi di channel saya, Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan Ima di sini alhamdulillah baik-baik saja. Nah, untuk beberapa hari ini Ima tiada upload video karena ada sesuatu hal dan Ima pun tidak sehat ya. Kalian tahu pun sekarang keadaan seperti apa, cuaca pun tidak tentu, kadang hujan, kadang panas, dan itu kita harus berjaga-jaga ya, terutama anak-anak juga. Sistem imun harus terjaga, vitamin, makanan, dan apa-apa semua harus terjaga supaya kita tetap fit ya, seperti itu. Nah, di video kali ini Ima akan reaction satu video, dan video ini berisi tentang bahasa Indonesia yang sekarang lebih dikenal di Malaysia. Seperti apa videonya sama-sama kita saksikan. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut di video ini, Ima ingatkan lagi untuk subscribe, like, komen, dan share juga ya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya korang tidak ketinggalan video-video baru dari Ima. Beberapa waktu lalu Malaysia menjadi trending di salah satu platform media sosial yaitu Twitter. Hal ini lantaran heboh warga Malaysia yang lebih lancar dan fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa Melayu yang digunakan di negara asalnya. Mereka terbiasa menyebut kereta menjadi mobil, ketam menjadi kepiting, budak menjadi bocah, dan kedai menjadi toko. Bahkan seorang ibu mengaku kaget saat sang anak tiba-tiba memanggilnya bunda. Tak hanya para orang tua, nenek dan kakek mereka pun terkejut melihat sang cucu yang bisa berbahasa Melayu. Begitulah percakapan viral warganet Malaysia yang khawatir bahasa Melayu akan tenggelam karena perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat di negara mereka. Kekhawatiran itu pun menuai beragam respon warganet di Indonesia. Jika dilihat dari pemilik akun Twitter tersebut adalah @hanifaf yang mengumpulkan tangkapan layar kolom komentar orang tua di Malaysia yang mengeluhkan anaknya. Sebab si anak lebih fasih berbicara dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Dalam unggahannya itu, @hanif_af, fakta menariknya adalah kini lebih banyak anak muda di Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia daripada pemuda Indonesia pakai bahasa Melayu versi Malaysia. Sampai orang tua di sana ketar-ketir pun. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bangga bukan akan hal ini. Tentu saja karena bahasa nasional kita tidak hanya dikenal melainkan juga eksis di kalangan anak muda negara lain. Kita sebagai anak muda Indonesia seharusnya lebih fasih dengan bahasa kita sendiri dibandingkan bahasa negara lain. Namun faktanya banyak dari anak muda yang lebih sering menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Mereka cenderung menggunakan bahasa gaul yang sudah menggunakan bahasa campuran dari bahasa asing dan sudah tidak mengenal bahasa Indonesia yang baku. Lantas, bagaimana semangat nasionalisme dapat tercipta apabila kita sebagai generasi Z atau generasi penerus bangsa ini sudah mulai luntur jiwa kebangsaannya? Satu hal penting yang menjadi tangga paling bawah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah bahasa. Malaysia menggema di media sosial. Ternyata tagar ini berisi Malaysia yang panik karena anak mudanya banyak fasih bahasa Indonesia. Seperti salah satu tweet Hanif Ahmad Fauzi yang mengunggah beberapa caption netizen Malaysia. Mereka khawatir 10 tahun lagi Malaysia berbahasa Indonesia. Fakta menariknya adalah kini lebih banyak anak muda di Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia daripada pemuda Indonesia pakai bahasa Melayu, tulisnya. Baru-baru ini Malaysia mengusulkan agar ASEAN resmi menggunakan bahasa Melayu. Tapi faktanya warga negara Malaysia kini malah banyak berbahasa Indonesia. Kira-kira nih apa penyebabnya ya? Nah, salah satunya adalah lantaran pengaruh sinetron hingga musik sebabkan anak-anak Malaysia lebih lancar bahasa Indonesia. Warga Malaysia mengaku sang anak lebih lancar berbahasa Indonesia sebab mereka terbiasa melihat konten orang-orang Indonesia dari YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi pengaruh penting yang menyebabkan adanya fenomena ini. Disinyalir para anak muda Malaysia sering menonton konten-konten dari kreator Indonesia yang tentunya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mereka lebih terbiasa mendengarkan bahasa Indonesia. Bahkan seorang warga Indonesia yang bekerja di Malaysia pernah mendapati anak-anak Malaysia fasih mengatakan salam dari Binjai, yang merupakan tren dari TikTok beberapa waktu lalu. Selain media sosial, sinetron Indonesia yang sangat populer di negeri jiran pun memberi pengaruh besar. Lagu-lagu Indonesia yang beraneka ragam juga sangat terkenal di Malaysia. Mungkin lebih mencengangkan bahwa ternyata tak hanya soal bahasa,
Warga Malaysia juga panik jika generasi lebih mengenal Presiden Indonesia Joko Widodo daripada Perdana Menteri Malaysia. Aduh, ini sih bisa gawat ya. Itu tadi videonya, sama-sama kita saksikan seperti apa. Dan lucu ya, karena banyak anak-anak di Malaysia ini walaupun dia berbangsa India ataupun berbangsa Cina, dia boleh ataupun pasti mengeluarkan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mungkin sekarang seperti yang kita ketahui, kalau dunia sosial media itu sudah merajalela di mana-mana. Maksudnya mungkin dari pengaruh tontonan di YouTube ataupun di TV sekarang ini kan sudah ada siaran-siaran dari Indonesia juga yang masuk di Malaysia, seperti itu. Jadi seperti sinetron yang mungkin biasa anak-anak tengok, ataupun di YouTube yang biasa budak-budak di sini tengok ya. Jadi mereka cenderung mendengarkan bahasa Indonesia sehingga mereka pun bisa pasti untuk mengeluarkan bahasa itu. Nah, kadang-kadang juga sih kalau saya tanya orang di sini, orang Malaysia, tanggapan dia atau mereka tahukah bahasa Indonesia atau pahamkah arti bahasa Indonesia? Tanggapan mereka juga sepertinya mereka sedikit paham, ada juga kadang-kadang yang mereka tidak paham, terutama bahasa-bahasa anak muda sekarang yang lebih ke mereka cakap bahasa lebih gaul. Jadi kadang kita nih yang old zaman ini kadang-kadang tidak berapa paham ya, dan kadang-kadang juga orang Malaysia mengucapkan itu karena mereka bercanda ataupun bergurau, seperti itu. Seperti yang saya ada lihat video baru-baru ini, kalau pemerintah negara Malaysia ada mengajukan bahasa Malaysia sebagai bahasa untuk ASEAN, tapi kalau dilihat dari kenyataannya sekarang, bahasa Indonesia lebih dikenal di Malaysia ini ya. Maksudnya bukan berarti bahasa Melayu hilang ataupun apa, tidak. Maksudnya oke juga kalau kita bisa mengetahui bahasa-bahasa yang lain ya. Seperti halnya saya pun juga, anak-anak saya di rumah kadang-kadang dia lihat di TV, YouTube, dia tengok bahasa Indonesia, ada lagu-lagu bahasa Indonesia, dia pun mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata bahasa Indonesia. Dan tentunya saya yang berasal dari Indonesia juga di rumah menerapkan bahasa, sebenarnya ada 3 bahasa, yaitu Indonesia, Malaysia, dan English ya untuk anak saya, dan ketiga-tiganya dia paham kalau saya ucapkan seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada salahnya atau kalau kita mengetahui berbagai macam bahasa seperti itu. Dan bagi saya tidak usah risau ya kalau anak-anak mungkin ada bagusnya juga karena dia bisa lebih mengenal bahasa-bahasa lain yang ada di luar daripada negara dia. Jadi dia bisa nanti tahu berbagai macam, bisa communicate dengan orang dengan berbagai macam bahasa. Dan seperti kita ketahui juga kalau di negara Malaysia ini pun banyak orang Indonesia ya, dan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu pun kurang lebih ada sedikit kemiripan, bukan sedikit sih, ada banyak, walaupun ada beberapa kosakata mungkin yang artinya tidak sama, pengucapannya tidak sama, seperti itu. Tapi apapun bahasanya itu, tentunya kita tidak akan lupa dengan bahasa ibunda kita ya, seperti itu. Dan bagi saya bahasa Malaysia ataupun Indonesia sama-sama boleh kita pelajari, tidak menjadi masalah kalau anak-anak pun mengetahui bahasa Indonesia juga, ataupun bahasa lain juga. Itu pun suatu education ya untuk dia, kalau toh bahasa Indonesia ini seperti ini,
pengucapannya seperti ini, artinya seperti ini. Janganlah pula memperlekehkan ataupun menghina ataupun apa bahasa-bahasa yang lain ya, seperti itu. Sama halnya juga dengan bahasa Indonesia, bahasa luar negara lain pun, bahasa Malaysia atau apa, masing-masinglah kita saling menjaga agar tidak adanya satu permasalahan ataupun perselisihan di kemudian hari, seperti itu sih menurut saya atau reaction saya tentang fenomena yang terjadi, banyak anak-anak atau budak-budak Malaysia yang berbahasa Indonesia. Itu mungkin karena pengaruh sosial media ya, yang sekarang kita ketahui memang sangat-sangat sudah mendunia, seperti itu. Maksudnya sosial media yang mereka tonton ataupun ada konten-konten dari luar negara Indonesia yang banyak viral di Malaysia, dan itu pun mereka ikuti ataupun setakat bergurau atau bercanda, tapi tidak apa kalau mereka dapat berbahasa Indonesia ya. Itu satu education juga untuk tahu bahasa-bahasa yang lain, seperti itu. Nah, sampai sini video Ima. Itu tadi video Ima tentang reaction saya tentang viralnya bahasa Indonesia di Malaysia. Mudah-mudahan kedepannya kita sesama bangsa Indonesia dan Malaysia tidak ada saling ini dan itu. Salam damai, salam satu rumpun, dan terima kasih sudah menonton video saya. Jumpa lagi di next video. Bye.